Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya terhadap KBIH. Ya. Jadi topik wawancaranya yaitu adalah pelaksanaan bimbingan manasik haji dan umroh yang dilaksanakan atau dilakukan di kelompok bimbingan ibadah haji Pusdai Jawa Barat, berupa metode dan strategi yang digunakan serta materi yang diberikan dalam pelaksanaan bimbingan manasik haji dan umroh. Oke. Selanjutnya yaitu nama profil yang saya wawancarai yaitu Bapak Haji Dendi Abdul Aziz MSI, kemudian tempat dan lahir beliau yaitu di Garut, 27 Juni 1977. Kemudian pendidikan terakhir beliau yaitu S2 di Magister Studi Islam, jabatannya itu pembimbing KBIH Pusdai. Oke, lanjut saja, yaitu kepada pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan terhadap beliau. Yang pertama yaitu saya mengatakan bahwa bentuk dan metode apa yang digunakan dalam bimbingan manasik haji di KBIH Pusdai. Nah, jawaban beliau yaitu KBIH Pusdai berdiri pada tahun 2000 dan sampai sekarang sudah 22 tahun. Nah, tapi sampai saat ini 2 tahun ke belakang Pusdai belum pernah memberangkatkan lagi ke Tanah Suci dikarenakan adanya pandemi ini, kata beliau. Kemudian di Pusdai Jawa Barat, metode pelaksanaan manasik yang diberikan kepada jemaah bisa disebut dengan dua metode. Yang pertama, metode cara penyampaian materi secara langsung. Kedua, menggunakan metode diskusi. Biasanya pembimbing memberikan materi sekitar setengah jam dan dari situ dibuatlah sesi pertanyaan atau diskusi. Nah, itu. Kemudian yang kedua, materi apa yang diberikan pada saat bimbingan manasik haji. Nah, materi yang disampaikan itu bersifat general atau bersifat umum. Beliau mengatakan bahwa sudah terbiasa menjalin komunikasi dengan berbagai pihak yang berkompeten dalam bidang ibadah haji. Sebagai contoh, Pusdai selalu berkomunikasi dengan Kementerian Agama Kota Bandung karena izin operasional KBIH saja menandatangani itu adalah Kementerian Agama Kanwil Provinsi. Nah, setelah diizinkan, kemudian listnya ada di Kementerian Kota Bandung. Sebagai contoh, misalkan materi tentang kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Kami suka mengundang Kepala Kemenag Bandung, fasilitas yang disiapkan atau wajib dibawa oleh para jemaah haji. Kami undang Kepala Seksi Penyelenggara Haji Umroh Kota Bandung, ada juga materi dari Dinas Kesehatan Kota Bandung. Nah, kemudian selanjutnya apakah saat pelaksanaan bimbingan tersebut mengalami hambatan? Nah, beliau mengatakan secara umum kalau melihat lancarnya bimbingan manasik haji itu selalu lancar, hanya pada saat di lapangan mayoritas jemaah haji Indonesia itu usianya 55 tahun. Kemudian secara umum bukan hanya Kota Bandung saja, otomatis juga berkaitan dengan daya tangkap materi yang disampaikan. Jadi problematikanya di sana. Tapi katanya bisa ditanggulangi dengan terus mengulang materi yang diberikan supaya tidak lupa. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu kapan pelaksanaan bimbingan manasik haji dan umroh itu dilaksanakan? Nah, beliau mengatakan kalau di Pusdai biasanya sekitar seminggu sekali, yaitu pada hari Sabtu. Tapi karena bentrok dengan pelatihan dari KUA, jadi dipindah pada hari Minggu. Kemudian jika masuki bulan Ramadan, kami berhenti dulu melakukan latihan manasik tersebut. Kemudian dilanjut lagi pada bulan Syawal, yaitu juga tinggal hanya prakteknya saja, tidak dengan materi. Selanjutnya pertanyaannya itu, di mana pelaksanaan bimbingan manasik haji dilaksanakan? Beliau menjawab, kami alhamdulillah melaksanakan bimbingan manasik haji itu di Pusdai. Alhamdulillah fasilitas dan tempat-tempat sarana prasarana cukup memadai sehingga seluruh pelatihan manasik bisa dilakukan di Pusdai, kata beliau seperti itu.
bisa menampung 50 sampai 70 orang katanya. Kemudian apakah ada bimbingan juga di Mekah dan Madinah? Beliau menjawab bahwa ketika di Mekah dan di Madinah ada. Jadi jika di Mekah itu sifatnya lebih pada review, diingatkan kembali, yaitu rangkaian apa saja yang akan dilakukan saat ini. Bahkan ada tim schedule-nya untuk melakukan rangkaian ibadah haji. Bahkan nanti ada buku panduannya juga, seperti setiap jemaah memegang buku panduan yang memuat rangkaian perjalanan. Kemudian yaitu apakah ada program bimbingan selesai pelaksanaan ibadah haji? Biasanya katanya kita bukan bimbingan, tapi lebih pada reuni angkatan haji di Pusdai. Jadi bukan pada bimbingan, tapi mengikatnya itu dengan salah reuni di Pusdai. Oke, mungkin kesimpulannya yang saya sampaikan, bimbingan manasik haji dan umroh di Pusdai menggunakan 2 metode, yaitu metode ceramah dan metode dialog. Praktek pelaksanaannya dilakukan di Pusdai karena sarana dan perasaannya sudah lengkap. Nah, mungkin segitu dari presentasi atau video yang saya buat kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangannya dan kesalahannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.